Iya, dengan sendirinya orang akan bilang, wah Rocky FNN mendorong Anies Baswedan jadi presiden. Loh bukan, di depan mata memang Anies akhirnya etikanya lebih tinggi dibandingin Ganjar, Jokowi, atau Erick Thohir. Kan orang akan nilai itu, apakah Erick Thohir mampu berkompetisi dengan Anies? Etikabilitasnya apa? Kok nggak mau mempergunakan budget itu untuk fair, nimbang pada semua event? Kan begitu kan? Lalu Ganjar juga akan dinilai sebagai, oh ini Jokowi kecil aja tuh. Pak Jokowi tidak kasih sinyal untuk membantu Anies, artinya mau dihambat Anies. Dan orang akan kasih poin besar justru pada Anies, karena bagi Anies ya udah nggak apa-apa, nggak dapat sponsor. Jadi etikanya Anies itu juga naik lagi kan dibandingkan dengan Erick, Ganjar, atau Jokowi bahkan tuh. Jadi kita mau katakan itu bukan karena kita ingin mendorong orang pilih Anies, tapi faktanya begitu jadinya. Jadi Anies akan naik elektabilitasnya justru karena 3 orang tadi turun etikabilitasnya tuh. Kan begitu dasarnya tuh. Jadi Anies diam-diam pun dia pasti relatif akan lebih baik daripada Ganjar dan Erick yang dianggap oleh orang sebagai tidak etis. Karena selalu mau menghalangi kompetitornya tuh, bahkan di wilayah yang non politis. Kan itu rumusan itu ada di dalam back mind orang, dan orang akan lanjutkan lagi, itu artinya ada briefing dari presiden supaya Erick Thohir jangan bantu Anies, maka Ganjar jadi senang tuh, Anies akan turun reputasinya karena nggak dapat bantuan. Ya ternyata masyarakat Jakarta berbondong-bondong membeli tiketnya udah habis, jadi pasti jalan event itu. Itu ngaconya tuh kalkulasi istana, karena di belakangnya selalu ada rasa iri itu. Jadi Formula E debut. All electric racing at 174 miles per hour. Top 4 now becomes top 5. No turning back. Anies Baswedan sang juara sejati. Perhelatan dunia Formula E Jakarta berlangsung aman lancar di sirkuit Ancol 4 Juni lalu. Tetapi masih terus dibicarakan di media sosial, media mainstream, bahkan di tempat tongkrongan anak-anak milenial. Tidak ketinggalan pula suara nyinyir buzzer rupiah maupun anggota partai penyerang Partai D dan Partai S. Benar Presiden Joko Widodo yang menyerahkan piala kepada pemenang Formula E Jakarta Mitch Evans. Bisa jadi piala tersebut sudah sampai ke negara sang pemenang. Adapun Anies menyerahkan piala untuk kategori tim. Piala juara ketiga Eduardo Mortara dan juara kedua Jan Erik diserahkan penyelenggara. Tetapi sesungguhnya Anies Baswedan lah yang pantas dan layak menjadi juara sejati. Kok bisa begitu? Mengapa Anies yang menjadi juara? Anies kan tidak ikut berlaga. Anies juga bukan wasit. Anies adalah Gubernur DKI Jakarta yang sejak awal rancangan kegiatan Formula E menjadi sasaran hujatan dan cacian buzzer dan pendukung setia Jokowi. Tidak tanggung-tanggung, gelaran yang awalnya direncanakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat berhasil mereka gusur. Istana tidak rela wilayah yang menjadi hak milik sekretariat negara dijadikan ajang balapan. 1001 macam alasan disodorkan. Tetapi Anda pasti tahu alasan sebenarnya, mereka tidak ingin nama Anies Baswedan semakin berkibar dan kesohor. Anda harap maklum, karena Anies, sang gubernur Indonesia, memang tidak disukai pihak musuh, termasuk pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dikalahkan Anies dalam pertarungan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Luka Ahoker terlalu dalam, belum sembuh. Mereka belum move on meski Pilkada DKI Jakarta sudah berlalu. Mereka masih bermimpi si penista agama Islam itu yang menjadi gubernur, entah gubernur mana. Padahal si Ahok sudah kalah dan dipenjara lagi. Kini mengurus Pertamina saja tidak becus karena merugi. Padahal dari mulut komisaris utama PT Pertamina itu sempat sesumbar, merem saja sudah bisa untung.
Kembali ke Anies sang juara sejati, predikat tersebut pantas disandangkan ke Anies. Ketika hujatan atas penyelenggaraan Formula E terus terjadi, ia tetap tampil kalem, tidak ada amarah, apalagi dendam darinya. Anda tidak percaya? Banyak buktinya. Anies orang yang ramah kepada siapapun. Ia tidak peduli terhadap orang yang mencaci dan memusuhinya. Dia adalah tipe pemimpin yang merangkul semua kubu, bukan tipe pemimpin yang ikut memanas-manasi pendukungnya. Di tengah hujatan terhadap Formula E, tiba-tiba saja Jokowi meninjau pembangunan sirkuit pada 25 April 2022. Keduanya terlihat akrab dalam foto berlatar belakang Jakarta International Stadium. Jokowi saat itu memberikan beberapa arahan, maka buzzer pun galau melihatnya. Berbeda dengan si Giring Ganesa, petinggi Partai S yang terpeleset saat datang ke lokasi untuk membuat konten. Bukannya masukan yang dia sampaikan, tetapi caci maki, ciri khas partai yang tidak lolos ke Senayan. Anies Baswedan pantas menjadi juara sejati. Hal itu bisa dibuktikan pada acara puncak Formula E. Anies menyebutkan tidak menggunakan jasa pawang hujan seperti ajang MotoGP di Mandalika, NTB. Alhamdulillah cuaca cerah, tidak seperti di Mandalika. Tetap hujan padahal menggunakan jasa pawang yang dibayar lumayan mahal. Anies katakan tidak boleh bawa atribut partai dan segala bentuk berbau politik. Penontonnya patuh, tidak ada bendera partai atau dukung-mendukung, tidak ada yang memakai kaos dukungan ke orang tertentu di arena balapan. Maklum ini acara olahraga yang menghibur warga Indonesia, khususnya warga Jabodetabek. Mereka patuhi, yang ada suara riuh dan tepuk tangan ketika pembawa acara mengumumkan nama yang hadir, mulai dari Jokowi, Puan, dan Anies. Ketika nama Anies disebut, suara riuh bercampur tepuk tangan semakin bergemuruh. Anies Baswedan memang juara sejati karena mampu merangkul semua pihak. Lewat event Formula E, ia ingin menunjukkan tidak ada apa-apa di antara sesama anak bangsa. Buktinya dia mampu mendatangkan petinggi negara menonton kegiatan yang ditunggu-tunggu puluhan juta rakyat Indonesia dan dunia lewat siaran televisi. Ada Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo. Anies juara sejati karena ia mengapresiasi kerja sunyi ribuan orang di balik perhelatan ajang Formula E, dari petugas konstruksi, petugas kesehatan, pengemudi transportasi, penyedia makanan, pengurus perizinan, dan banyak lagi yang bekerja dalam sunyi. Mereka tak hanya membangun sirkuit, tapi membangun kebanggaan bagi kota dan negara. Mereka tak hanya menggelar balapan, tapi menggelar rasa percaya diri bagi bangsa, kata Anies di akun Instagramnya 5 Juni 2022. Kuncinya adalah mimpi. Dia menyampaikan salam hormat untuk semuanya. Karena mimpi adalah kunci dan mereka semua telah berlari tanpa lelah untuk meraihnya. Salam hormat dari kami semua. Tweet sang juara sejati itu. Selamat buat Pak Anies sang juara sejati yang selalu dinanti.